janganlah lupa. Air mataku berlinang, sapu tanganmu ku simpan. Ujung jarimu ku cium, serta doa ku ucapkan. Selamat jalan, selamat berjuang, Bandung Selatan dilupakan jangan. Terima kasih Bung, janganlah lupa. Air mataku berlinang, sapu tanganmu ku simpan. Ujung jarimu ku cium, serta doa ku ucapkan. Jalan selamat berjuang, Bandung Selatan dilupakan jangan. Ini adalah kisah perjalanan sepasukan Tentara Nasional Indonesia. Juga kisah perjalanan hidup manusia dalam revolusi. Ada dua orang teman seperjuangan, kedua-duanya perwira, yang satu panglima batalion, yang lain kepala stafnya, Sudarto dan Adam. Syahdan menghadapi suatu peristiwa yang paling menyedihkan dialami bangsa Indonesia selama revolusi 5 tahun, ialah peristiwa Madiun, September 1948. Demikianlah dimulai kisah ini. Cerita tentang darah dan air mata, tetapi juga cerita tentang harapan dan doa yang tiada putus-putusnya. Ayo, tiba! Ayo semua berlindung, tiba! Awas kapal terbang, menyebar!
Hai guys, inilah pahit getir Long March prajurit divisi Siliwangi. Setelah garnison militer 2, mereka bergerak pulang ke Jawa Barat, mengikuti perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mereka berjalan bersama keluarga, menempuh jarak 600 km, mengorbankan harta, darah, dan air mata, berkawan akrab dengan kelaparan dan penyakit, juga serangan Belanda dan DITII. Kegetiran dan tangisan menyeruak ketika mereka menyaksikan anak-anak dan perempuan tewas terkena bom atau hanyut di sungai. Begitu pula ketika para ibu yang baru melahirkan terpaksa menyerahkan bayi mereka ke penduduk desa daripada menderita dan jadi beban perjalanan. Perjalanan sekira 40 hari itu mereka lalui dengan tabah demi membangun kembali perlawanan di kampung halaman. Kenang-kenangan gitu. Coba bantu tadi api dari mana? Berarti ke tahun 50 meureun Mang Adenya. Bapaknya. Ya jadi. Baru tahun sabar jadi tentara. Ai basa ka Irian Barat pas pembebasan Irian Barat. Ngiring cenah ka Irian. Oh, berarti kurang di tahun 60-an. Irian Sulawesi anu tanda jasa Ai basa Permesta ngilu teu? Pemberantas pemersta SMS ya. PRRI. Tah amun. Oh, berat. Iya. Mun eta ngiring ayana ieu dalam buku ieu ningali. Berarti tahun 58 meureun mah deh. Jadi tentarana di kalimat 8 kalimat 3. Iya. Anu dipupujukeun kan yang zaman Pak Soeharto sama tentara. Da anak buah namanya Kostrad. Kostrad anak buah di tim-tim teh bangsa dadaharun teh kornet segala rupa. Mancana baru ada di ditu masing dipupujukeun angga teh reupeting teh nyawa teh bakal nepi ka isuk ka moal. Tiap wengi. Iya. Kantor deh brigip nembak. Matang gado tanah ya geran perbakin. Waduh. Perbakin. Kumaha rasana bisa nembak? Lah nembak bae di sadar. Sada. Kunajeng teh namanya teh bae. Iya. Penting menciger ya. Lah sejahtera teh mah deh. Kan? Ya, baru kena sejahtera. Cukup pemberenya. Cek hak. Kalaman apa Bang ada pasien gas bayar itu kan SD merolong gas tentara kata gas tentara apa bayar Gas kantor berenya. Gas biasa laskin mulai Pak. Merolong. Mana wae tah? Bapak. Sulawesi, Irian. Tim. Timnya baru 2 kali, mainkan sekali. Pernah katembak? Pernah kan teh parah gitu. Iya non jajahan Portugal. Tentara ge tentara Portugal. Tentara Portugal. Berarti lain tentara abal-abal. Berarti hanya di Jawa Barat nih mah deh. Ditugaskeun anaknya. Bapak? Tentara Siliwangi. Jawa Barat. Tekungsi dioperkeun ka mana gitu tah? Jakarta, sekedap. Oh berarti Jakarta mah. Jakarta gua marahnya seingat. Masih kene Pangdam Jaya nya. Tapi tetap tentara Siliwangi. Siliwangi. Untuk ka di Ponorogo ka ditu ka Brawijaya. Tugas untuk atau tukang Benten Kodam. Benten Kodam. Berarti tetap di Kodam 3. Kodam 3. Siliwangi. Kodam 6, ayeuna Kodam 3 6 3 4 anu apal Mas Siliwangi we. Kodam Siliwangi. Jadi Siliwangi itu tentara Siliwangi itu mengambil nama dari Prabu Siliwangi. Prabu Jawa Barat. Kunaon tentara Indonesia teh dulu mah ada nama-namanya sudah mengade. Jawa Barat cenah tentara divisi Siliwangi. Jawa Tengah di Ponorogo. Ya nanti akan bernama Kodam di Ponorogo. Di Jawa Timur cenah Brawijaya. Jakarta Kodam Jaya. Nah, nanti dipecah lagi Siliwangi jadi Kodam Jaya. Kodam Khusus. Trikora. Ya.
Yang jelas mana terkenal mah Siliwangi we. Siliwangi Jawa Barat. Jawa Barat. Eta. Kerjaan perjuangan oge da unik atuh. Ke tahun 45 ketika Belanda datang teh pergi ke mana dihijrahkeun ke Jogja karena perjanjian Renville di Jogja cenah aya peristiwa Madiun berantasna ku Siliwangi beres peristiwa Madiun Belanda nyerang Jogja ku Sudirman diperintahkan untuk kembali ke Jawa Barat. Tentara ke Sudirman, balik ke Jawa Barat. Kontar Jawa. Dihadang ku DITI, wah ramai. Cing ayeuna ieu mah ieu nan. Matak seuna teh kada bunuh. Soalnya zaman dulu mah jadi tentara teh benar-benar dikirimkeun. Dikirimkeun jeung prakna ka pukur. Jeung prakna. Aya nama naon ku ngajaga di perbatasan unggul ini. Ayeuna ge aya dikirimkeun ka Papua mah deh. Da seker konflik di Papua. Mana tuh teripu batak dikirimkeun ka tim-tim. Rencana ka tim-tim apa na PRC teh mana ieu non na radio Mawar Merah. Naon tapa Mawar Merah teh? Tapa mamaut cenah. Iya Mawar Merah luka berat gitu. Jadi itu teh kodenya. Kode. Jadi sebatkeun lamun maot teh disebatkeun maot tapas. Misalkan aya anu tembak cenah. Oh ieu mah tapas cenah nya. Tapas. Mawar Merah berarti Kode. iya berarti gugur gitu. Gugur. Mun cenah PRC kaewe kayak kamu cara HP kan. Oh. Tarageun garanong ge. Nya radio merenya. Mun radio. Radio. Lapor komandan. Mawar Merah 12 gitu, Lin. Mawar Merah, mun Mawar Merah mah jadi luka berat gitu. Aya nu mati mah tapa. Tapa 3 Mawar Merah 12 gitu. Tapa. Lapor Raja Wali ganti. Simul. Ya, Raja Wali 12, Raja Wali Mawar 12. Meureun eta ge. Mawar Merah. Mawar Merah mah anggur merah atuh eta lagu. Mawar Merah teh luka berat. Siga lagu dangdut Mawar Merah. Mawar Merah. Panceran mawar tapa, dan radio lah mun geus aya nyebut tapa teh pasti aya nu mawar. Jadi sederhana berenya. Oh, tentara zaman dulu mah. Tentara lama. Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR resmi berdiri. Sejak itu, 5 Oktober diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia. TNI berdiri melalui proses sejarah yang cukup panjang. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Hindia Belanda membentuk KNIL yang merekrut relawan dari Belanda dan orang-orang pribumi Indonesia. Sementara pada 3 Oktober 1943, militer Jepang juga membentuk Tentara Peta atau Pembela Tanah Air. Kedua institusi militer ini memiliki peran yang cukup penting terkait kelahiran TNI. Ketika masa awal berdiri, Indonesia sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI bukanlah tentara sebagai organisasi militer resmi. Pada masa Orde Baru, nama TNI berganti menjadi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Institusi militer ini terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia. Ketika itu, TNI ikut serta dalam dunia politik melalui konsep dui fungsi ABRI.
personil militer banyak ditempatkan di perusahaan dan instansi pemerintah. Bahkan, ABRI mempunyai fraksi tersendiri di legislatif yang disebut sebagai fraksi ABRI. Namun, setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, dui fungsi ABRI resmi dihapus. Pada tahun 2000, kepolisian secara resmi menjadi entitas yang terpisah dari militer.